Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Kulsum, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.4 mengenai demonstrasi kontekstual terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Dasar dari praktik segitiga restitusi, yang pertama kita harus meyakini adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas masing-masing. Berikutnya, kita harus paham bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam penyelesaian kasus yang terjadi di dalam kelas, terutama yang terjadi pada siswa yang memiliki permasalahan terkait dengan situasi belajar di kelasnya masing-masing. Tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah tahapan-tahapan yang akan kita praktikkan pada kasus berikutnya. Selamat menyaksikan. Kasus yang pertama, Della adalah siswa yang sangat rajin dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Sikap dan perilakunya berubah drastis ketika dalam sepekan dia terlihat murung, sedih, malas-malasan, dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya di kelas. Sehingga perubahan sikap drastis Della membuat siswa dan guru yang mengajar di kelas tersebut menjadi tanda tanya besar. Di sini saya selaku wali kelasnya akan mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mohon maaf ya mengganggu waktu Della lagi belajar. Ibu memanggil Della terkait dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, Ibu sekarang mau mengkonfirmasikan bahwa Ibu mendapat kabar ternyata Della yang dulunya rajin, aktif, sekarang itu murung, terus tugasnya tidak dikerjakan, malas-malasan, pokoknya hampir 180 derajat terbalik dalam waktu sepekan. Nah, betulkah bisa terjadi seperti itu pada diri Della? Betul, Della merasakan. Nah, kendalanya apa? Coba bisa dijelaskan tidak? Jadi Bu, aku tuh di rumah tuh lagi ada masalah. Masalahnya terkait kayak aku tuh sering dilarang-larang gitu buat pergi, misalkan dalam teman-teman atau gimana gitu. Jadi aku tuh lebih banyak waktu untuk memikirkan masa tugas sendiri gitu. Jadi akunya juga terhambat, jadi terhambat buat ngerjain tugas, ngerjain yang lainnya. Jadi aku tuh saking kenapa aku bisa kayak gitu, karena aku memikirkan masalah itu sendirian. Kenapa aku bisa kayak gini? Ya, bagus sekali ya. Jadi Della ada bisa menjelaskan akar permasalahannya dari perilaku Della itu ya. Nah, sekarang Della masih ingat keyakinan ya kelas yang sudah dibuat di kelas, masih ingat? Iya, salah satunya mengerjakan tugas tepat waktu ya, masih ingat? Nah, bisa berdampak apa sih dari perilaku Della itu yang tadi malas-malasan? Bisa belajarnya turun Ya, terus jadi terhambat untuk yang lain, masalahnya juga bisa dari kelas. ya itu nggak naik kelas ya. Nah, tenang ya, karena Ibu pernah merasakan di posisi Della, juga pernah masa-masa SMP, pernah merasa dikekang oleh orang tua, tapi nanti Della seiring waktu akan merasakan pula bagaimana posisi orang tua, karena orang tua itu sayang ke Della, betul ya. Nah, jadi karena Della sudah meyakini bahwa hal itu keliru, nah keyakinan mau seperti apa untuk memperbaiki perilaku Della yang sudah dilakukan itu? Yang pertama harus menuruti Ya, orang tua. Mungkin bakal Della sedikit agak apa ya, kurang percaya diri mungkin karena ada gak mau kayak gini gitu. Tapi ya namanya juga anak, harus patuh, nurut. Terus mungkin untuk pelajaran Della juga akan sedikit mengubah bahwa pelajaran itu lebih penting dari segalanya. Karena kalau kita sekolah dengan benar, semuanya juga akan berproses. Karena kalau misalkan kita sekolah nggak benar, terus apalagi kita
harus mikirin yang aneh-aneh juga bakal terhambat ke semuanya. Nah, Jadi mungkin untuk depannya harus rajin belajar lagi, mengutamakan hal yang terpenting. yang terpenting ya. Jadi sekarang mindsetnya diubah dulu ya, bahwa orang tua tidak salah ya, hanya mungkin yang belum terjawab adalah komunikasi yang intensif antara Dela dengan orang tua. Karena ibu di sini dan guru-guru ingin Dela kembali menjadi siswa yang rajin, yang aktif, yang giat, terus juga mengerjakan tugasnya tepat waktu, nilainya bagus, karena Dela akan menjadi orang sukses ya di kemudian hari. Siap berubah? Siap. Oke, ya. Wah, hebat Dela. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya sedikit bercerita nih, setelah saya tadi mengikuti restitusi, berbicara curhat gitu ya. Saya sedikit mendapatkan sesuatu yang ternyata saya tuh sangat berlebihan dan terlalu mendalam peran di keluarga ini. Dan saya tuh dapat juga solusi yang ternyata selain menjalankan itu, ya gimana lagi, saya juga sedikit merasa lebih plong mungkin, terus merasa lebih beban saya tuh agak berkurang. Dan saya juga mendapatkan satu pendapat, dan ternyata setiap masalah itu ada solusinya. Setiap orang itu mungkin akan selalu berbeda masalahnya, tapi kalau misalkan kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh tekad yang kuat bahwa kita tuh bisa melewati semua ini tuh, kita bakal bisa dan menjalankannya dengan baik, dan semua itu akan berhasil. Dan ternyata guys, semuanya itu setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau misalkan kita menjalankan sesuatu itu dengan baik, dengan optimis, dengan menggunakan logika, dengan menggunakan hati yang bahwa kita tuh bisa. Dan ternyata saya mendapatkan solusinya. Untuk kedepannya kita tunggu lagi ya, bahwa aku tuh akan berhasil melewati semuanya, atau mungkin akan sedikit menurun, kita tidak tahu, tapi semoga yang aku rencanain, yang aku inginkan semuanya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, Irgi sebagai wakil ketua OSIS. Akhir-akhir ini, dia sudah tidak bertanggung jawab lagi atas tugasnya, padahal di kelas beliau menjadi KM. Sikapnya sangat sensitif dan mudah marah-marah, sehingga beberapa temannya di kelas merasa ketakutan atas sikap Irgi. Begitu pula di dalam pelajaran, dia menjadi kurang semangat, lesu. Kasus tersebut akan kita selesaikan dengan praktik segitiga restitusi. Irgi, ya, Irgi, Ibu sengaja memanggil Irgi pada kesempatan ini karena Ibu ingin mengkonfirmasikan bahwa Irgi saat ini atau akhir-akhir ini tidak mengerjakan tugas, ya. Nah itu Ibu mendapat kabar dari beberapa orang guru. Betul kah? Betul. Ya, boleh ceritakan ada apa gerangan? Kenapa bisa bersikap seperti itu? Ya jadi gini, bukan beberapa minggu ke belakang tuh ada sebuah hubungan, ya bisa dibilang pacaran gitu. Nah dari itu emang sih dia tuh awalnya baik, tapi lama-lama dia emang berubah gitu. Kayak dia berubah. Nah sama kita ketahuan bahwa dia tuh udah punya pacar lagi. Terus? Ya gitu, pokoknya dia tuh lebih memilih yang sempurna gitu. Oh iya, jadi ya ketika ketika Irgi menjalin hubungan, apakah Irgi percaya bahwa hubungan itu menurut Irgi betul atau salah di usia SMP? Salah. Nah, berarti terus juga mengerjakan tugas sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat juga, itu salah ketika melalaikan tugas. Salah. Jadi Irgi sudah tahu ya bahwa itu semua adalah kekeliruan yang memang dibuat oleh Irgi, tapi jangan khawatir, kekeliruan itu juga pada suatu saat Ibu merasakan di posisi Irgi.
Paham ya? Paham. Nah itu, jadi sekarang Irgi sudah tahu konsekuensi dari perilaku Irgi yang lalai akan tugas. Tahu akan seperti apa kalau lalai mengerjakan tugas? Akan ya berdampak kayak nilainya kecil gitu. Betul. Ya, nah itu semua ternyata Irgi sudah paham. Betul. Ya, nah itu semua ternyata Irgi sudah paham, dan keyakinan apa yang Irgi ingin lakukan di kemudian hari terkait dengan sikap Irgi sekarang yang lalai akan tugas. Kayak lebih udahlah gitu, lupain aja, jadi mending fokus dulu belajar, tapi harus ada prosesnya gitu. Iya, jadi solusinya apa? Solusinya ya bercerita ke orang gitu, Iya, supaya lebih tenang aja. iya, terus rajin mengerjakan Tugas. Siap melupakan. Siap. Dan hubungan di usia SMP memang harus diminimalisir karena akan bersifat negatif ya. Nanti akan bersifat negatif pada perilaku Irgi kalau memang Irgi tidak bisa memanage dari hubungan tersebut. Paham ya? Siap? Siap. Berjanji ya? Oke, sukses ya. Ibu doakan Irgi di kemudian hari menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa memberikan bermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi. Setelah saya mengikuti restitusi, saya mendapatkan kecerahan dari Bu Emi. Dan benar bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Mungkin memang sedikit berproses, dan saya juga ingin membuktikan bahwa saya itu bisa mengejar apa yang saya inginkan, dan saya tak ingin menerus ngeseltak di sini saja. Dan maka dari itu saya bisa menghadapi semua masalah ini. Terima kasih. Kesimpulannya, penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru telah memberikan warna budaya positif bagi lingkungan pendidikan, karena diharapkan guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat siswa menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.